Mari pengajaran Alkitab pasal ini. Di Bukit Moria. Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria untuk dipersembahkan di mana? Di Mesbah, yaitu di Bukit Moria. Itulah dasar pertama, dasar bagaimana bait Allah itu akan berdiri. Iman Abraham itu tertuju kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itulah bait Allah sesungguhnya. Hidup Abraham itu tertuju kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itulah bait Allah sesungguhnya. Makanya persembahan dimulai dari bait Allah yang pertama adalah di Bukit Moria. Setelah itu Abraham punya keturunan berapa? Berapa banyak? Sangat banyak. Yaitu Abraham punya saudara siapa? Siapa? Ishak. Siapa? Ya. Yakub. Yakub yang disebut siapa? Israel. Israel. Dan Israel yang disebut 12 suku. Keturunan itu yang melahirkan. Makanya pada waktu itu bangsa Israel dibawa ke Mesir, dan bangsa Israel itu keluar. Siapa yang bawa? Musa yang bawa. Habis itu bait Allah itu mulai berpindah-pindah. Awal mula bait Allah dimulai dari Bukit Moria. Setelah itu bait Allah itu berjalan, berpindah-pindah, yaitu yang disebut tabernakel itu berpindah-pindah untuk mencapai 40 tahun. 40 berapa tahun? 40 tahun atau 40 hari? 40 tahun. Dan dimulailah siapa yang membuat? Daud, asal mulanya Daud, dilanjutkan kepada Salomo. Bait Allah itu dibuat pertama kali dengan kemegahan yang luar biasa, itu dimulai dari Salomo. Di 2 Tawarik 3 ayat 1 dan 2. Bait Allah, Yerusalem itu Bukit Moria. Tahu Yerusalem satu? Pada itu Bukit Moria. Coba baca. 2 Tawarik 3 ayat 1 dan 2. Nanti kita kembali dengan teks konteks yang dari Yesus. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada Daud, ayahnya, di tempat yang diletakkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ya. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Dalam pemerintahan Salomo, dia mendirikan apa? Bait Allah di mana? Gunung Moria. Gunung Moria. Gunung Moria yang kita sebut, kita tahu sekarang adalah Yerusalem. Dan akhirnya bait Allah yang sudah dibangun Salomo dengan kemegahannya itu hancur. Diratakan oleh siapa? Zaman itu adalah siapa? Nebukadnezar, Raja Babylon, menghancurkan bait Allah. Mereka dibawa sebagai tawanan di Babylon selama berapa tahun? 70 tahun. Mereka dibawa, digiring. Makanya nanti di ayat situ Tuhan menyinggung, di dalam Lukas juga Tuhan menyinggung. Mereka akan menjadi, pedang akan menghampiri mereka dan mereka banyak yang mati. Dan 70 tahun kemudian mereka dibawa kembali untuk mendirikan pemugaran bait Allah. Di mana? Siapa yang bawa? Ezra dan Nehemia. Mereka bangun bait Allah kembali. Dan akhirnya pemugaran itu pada siapa yang kasih pugar yang lebih bagus? Kaisar siapa? Kaisar Agustus. Kaisar Agustus memugar yang luar biasa masuk penjajahan Roma. Dan disinilah Yesus berkata benar. Yang kita baca apa? Nah, dari latar belakang itu kita bisa tahu. Bait Allah sudah dibangun ke berapa? Kedua. Tuhan bilang tidak ada satu batu pun yang akan tergeletak. Dan pada 70 tahun kemudian, siapa yang kasih hancur? Jenderal Titus dari Roma menghancurkan bait Allah. Yang tinggal poin-poin sekarang adalah apa? Tembok ratapan. Semua tidak ada. Dibangun terjadi apa? Perang yang disebut perang salib. Akhirnya ada yang kita tahu sekarang apa?
Dome of Rock. Tahu Dome of Rock? Kubah batu yang keluar emas itu, yang sekarang kita lihat di Israel, itu yang dibangun, itu yang disebut bait Allah. Tetapi itu bukan bait Allah. Itu ada berapa agama sekarang? Ada tiga, Yahudi, Kristen, Katolik Ortodoks, dengan Islam. Makanya Yesus berkata tidak ada satu batu pun yang tergeletak. Tapi bait Allah itu di sekitar Dome of the Rock, tapi tidak bisa dibangun. Coba diratakan, dibuat kembali bait Allah baru, terjadi apa? Perang. Makanya semua mau rebut itu Dome of the Rock untuk satu, atau Yahudi sendiri tidak bisa, atau Islam sendiri tidak bisa, atau apa? Kristen merebut sendiri tidak bisa. Makanya itu dipertahankan. Makanya Tuhan bilang apa? Bait Allah sesungguhnya di mana? Di hati. Di mana? Diri sendiri. Makanya waktu itu Yesus bilang apa kepada siapa? Wanita Samaria. Wanita Samaria bilang apa? Kami menyembah di Gunung Gerizim, dan orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau tidak menyembah lagi di Gunung Gerizim, engkau tidak menyembah di Yerusalem lagi, tetapi engkau harus menyembah Aku, diri Yesus, itu dengan roh dan kebenaran. Amin. Kita menyembah Tuhan bukan lagi tertuju ke Yerusalem, tetapi kita menyembah Tuhan. Yang kita lakukan sekarang di PD, sekarang ini menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Maka jelas di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata bilang apa? Bacakan. Jadi kita harus bisa tahu latar belakang itu. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, bait Allah bukan ditujukan di Yerusalem. Bait Allah ditujukan kepada siapa? Diri kita sendiri. Makanya kita harus mempermuliakan Tuhan dengan lewat bait Allah. Lewat apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati, mengunjungi yatim piatu dan anak-anak yang terlantar dimanapun saja kita berada. Di situ pun bait Allah itu berjalan. Amin. Bait Allah adalah yang disebut gereja, yang disebut eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Saudara dan saya, anak muda apapun yang kita mendengarkan firman, setiap kota terakhir bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Maka kita harus keluar. Kita ini bait Allah, bukan ditujukan lagi kepada Yerusalem. Yerusalem sudah selesai. Bait Allah sudah dihancurkan. Hanya tembok ratapan yang sekarang kita kenal apa? Orang Israel hanya menyembah ke tembok ratapan. Semuanya sudah rata. Makanya kita adalah bait Allah yang sedang berjalan. Amin. Yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bait Allah pada waktu itu yang mega dihancurkan. Kalau soalnya orang hanya tertuju kepada bait Allah, orang membawa persembahan, pengorbanan, domba berupa semua tertuju ke bait Allah. Di bait Allah mereka selalu berjual belikan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Makanya Tuhan hancurkan bait Allah itu. Makanya saudara dan saya adalah bait Allah yang sejati. Halo? Amin. Tangkap kok? Bisa mengerti kok? Bisa. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Bait Allah itu kudus. Bait Allah itu saudara dan saya. Kalau orang marah dan kita dapat omong dari belakang, kita dapat gosip dari belakang, dong menghancurkan apa? Bait Allah. Tapi yang dapat siapa? Mereka sendiri, bukan kita. Karena kita sudah dipilih. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang Sejati. rajani. Kita sudah dipilih.
Makanya kita sudah tertuju lagi kepada yang mana-mana di Yerusalem sana. Makanya Tuhan bilang apa? Kita akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Baru. Apa itu Yerusalem baru? Apa Yerusalem sana? Kita berjumpa? Tidak. Yaitu kekekalan. Saudara dan saya masuk dalam kekekalan. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Percaya katakan amin. Amin. Kita akan masuk dalam Yerusalem yang baru. Kita bukan Yerusalem yang lama lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu kita adalah bait Allah yang siap melakukan apa yang menjadi Tuhan mau. Amin. Ada 3 makna Dome of the Rock yang kita tahu bait Allah sekarang. Yang sebenarnya adalah bait Allah, adalah tubuh kita sendiri. Halo. Yang pertama adalah bait Allah adalah tubuh kita sendiri. Makanya kita bilang apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat, tahu ahli Taurat, orang-orang Farisi, kita sonai layak. Hidup keagamaan seperti apa? Tahu hidup keagamaan? Puasa. Hidup keagamaan tahu? Tahu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat itu karena mana dong? Rajin ibadah. Hah? Dong itu karena mana ahli Taurat, orang-orang Farisi karena mana? Mempunyai keagamaan bagaimana? Apa film? Suka menyalahkan orang, suka cari orang punya kesalahan. Tapi Tuhan Yesus bilang, keagamaanmu harus lebih daripada mereka. Dan mereka itu bukan orang lain. Dong itu beribadah, satu tanda kunci dong beribadah. Dong memberikan perpuluhan, itu orang-orang Farisi ahli Taurat. Tapi nampaknya di luar, di dalam sonde. Makanya keagamaanmu itu lebih daripada mereka, keagamaan dalamnya, rohaninya, karakter kita, pikiran kita harus pikiran Kristus lebih daripada mereka. Amin. Maksud mengerti kau sonde ini? Tangkap kok? Jadi maksudnya bagaimana? Bisa kok sonde? Hah? Bisa kok? Amin. Amin. Nah, di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dulu datang ada berapa orang? Banyak. Tuhan. Sekarang itu tugas kita. Yang Sony datang pergi cari. Itu hidup keagamaanmu harus lebih daripada ahli Taurat itu. Mencari yang terhilang. Halo. Makanya kita harus dewasa kan bilang toh. Harus ditegur toh. Masuk ke rumah dapat enak kasih 5 lembu sukacita. Wih enak sasun bisa. Itu harus cari toh. Don sakit mari kita tahu. Soalnya tahu kita hanya menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan itu baik. Kita menikmati fasilitas surga. Tetapi kita harus datang kepada mereka yang soalnya datang. Yang sakit kok apa kok ketempatnya jenggo. Itu tujuannya. Karena kita adalah bait Allah yang berjalan. Pergi. Jadi nanti datang sebanyak kok. Amin. Wah ini biar aku kasih tahu betul ini. Datang sebanyak kesannya. Amin. Betul memotivasi benar toh. Kok salah ini? Ada yang senang pergi atau kau dikurang apa kah? Dikurang uang kita kasih toh. Uang. Datang. Kita beribadah sama-sama, dengarkan firman Tuhan. Iya toh. Dan sampai kita susah nih, susah banget tunggu susah. Amin. Amin. Kita adalah bait Allah yang harus berjalan keluar, memberitakan kerajaan surga. Kemarin kita omong begini, kunci kerajaan surga itu dipegang oleh siapa? Prima tanya, kunci kerajaan surga siapa yang pegang? Hah? Hah? Siapa? Kunci kerajaan surga siapa yang dapat? Hah? Buktinya apa? Bukti. Kunci kerajaan surga, saudara dan saya itu pegang kunci kerajaan surga. Saudara pergi kunjungi saudara
saudara, teman, keluarga datang kepada Tuhan, saudara telah membuka kunci kerajaan surga kepada mereka. Amin. Halo, itu bukan ditujukan kepada Petrus. Petrus orang pertama yang membuka jalan. Kita yang mengerti firman Tuhan, kita sudah tahu, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita mengunjungi orang yang susah, kita sudah membuka kunci kerajaan surga. Kita adalah bait Allah yang sudah bisa membuka kunci kerajaan surga itu. Dan sampai kita buka kasih tahu, kita sendiri yang sudah masuk. Halo, masa kita menikmati hadirat Tuhan, tapi orang lain sonde, padahal kita yang tahu kebenaran. Ini tugas kita, ini PR. Karena gereja bertumbuh, kupang berkembang, ini dimulai dari anak muda, bukan orang tua. Halo, gereja bertumbuh, kupang dimenangkan oleh Tuhan, dimulai dari anak muda, bukan orang tua. 3 pilihan yang pasti dalam kita hidup, pasti. Itu tua, sakit, dan selesai. Halo, 3 yang pasti dalam kita hidup itu apa? Tua, sakit, selesai. Itu pasti oh. Nah kita belum tua oh. Masih muda ini. Halo, masih muda ini bisa lakukan bait Allah Amin. yang Tuhan berikan. Amin. Saya percaya semua bisa lakukan karena Tuhan menyertai saudara. Yang percaya katakan Amin. beri kemuliaan Maria bagi Allah kita. Biarlah malam hari ini kita dikuatkan, kita adalah bait Allah. Makanya kita punya keagamaan. Orang beragama, kesimpulan penutup, orang beragama dengan orang bertuhan itu beda. Orang beragama dengan orang bertuhan itu beda. Apa bedanya? Halo. Orang beragama suka cari-cari orang lain pun kesalahan. Ini salah, itu salah, yang benar menurut kita. Betul Pak Sony? Sony ada kasih, kalau orang bertuhan itu beda. Bisa tangkap maksud? Bisa. Dia punya kasih yang besar. Dia akan berkorban demi jiwa yang terhilang. Kita bertuhan, ya, bukan beragama. Tuhan datang bukan membawa agama, tetapi Tuhan datang membawa kasih. Agama pertama diciptakan oleh siapa? Konstantinopel. Dia melihat saya, dia mulai. Para rasul-rasul sudah mati, tidak ada. Betul? Konstantinopel. Yang kedua siapa? Martin Luther, membawa agama. Halo. Dan rasul-rasul tidak ada. Tapi jadilah kita manusia yang sejati, manusia yang bertuhan. Di mana saja kita tetap bersatu. Yang kita menyanyikan apa? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berada dalam firman Tuhan. Kalau orang di dalam firman Tuhan, dia punya kasih yang besar. Berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang kasihnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita dikuatkan menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi bait Allah yang terbuka dan dinikmati oleh banyak orang, dan kita melakukan bait Allah yang berjalan, memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun saja berada. Tuhan memberkati.